Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di morning prayer ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami datang. Kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami. Engkau Allah yang ada bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau begitu baik buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyembah-Mu. Kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu. Bapa, tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, bersyukur setiap waktu. Bapa, Kau baik, Bapa, Kau mulia. Shandara bayara la 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 bakana mayara la 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 bayara la 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 mo. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur. Terima kasih menyembah-Mu, kami bersama-sama memuji. Urabakata karabaya lalabasandara. Thank you Lord. Ikarabaya lalalabaya lalala. Ku yakin saat Kau berfirman, menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan lagi, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Dia bersama-sama. Oh, kami menyembah Yesus, kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia, Bapa yang kekal, yang selalu bersama kami. Oh, hadirat-Mu melimpah, hadirat-Mu tercurah. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, sebab bagi-Mu tiada yang mustahil.
Bagimu tiada yang tak mungkin. Oh, Kau hadirkan rencana yang terbaik bagi setiap kami, bagi keluarga kami. Yesus, Yesus, ini hidup kami bagimu. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau, Allah yang baik. Oh ya ralalala ya ralalala basanda. Haleluya. Sungguh besar perbuatanmu, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Iralala bakara bayaralala basanda. Oh ya ralalala bayaralala base. Mengalir kasih-Mu, ubahkan setiap kami Bapa. Ikarabaya ralalala bayaralala 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 ya rabaya ralalala bayaralala bayaralala basanda. Iya ralalala bayarabaya ralalala basanda. Oh, thank you Lord. Iralalabaya, ikarabaya. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Amin. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku,
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang baik, Engkau memberikan kami apa yang kami minta sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang melingkupi setiap kami. Kami mau dengar firman Tuhan, Bapa urapi setiap kami, mampukan kami untuk mencerna, mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan hari ini. Di dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman, tuntunan firman, sama-sama katakan amin. Boleh dong kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Iya. Bapak Ibu Saudara, kita mau buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18. Ayat yang pertama. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama dan seterusnya. Di situ dikatakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kita lihat di sini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Katakan berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Nah, artinya dengan tidak bosan. Ya, sekali berdoa tetap berdoa kepada siapa? Yesus Kristus, kepada Bapa di sorga. Ingat, kita hanya sekuat doa. Kalau enggak doa, kita enggak kuat. Ya, kita harus mengerti di sini. Oke, ayat yang kedua katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Ya, di sini janda ini dalam perumpamaan ini memiliki problem, masalah yang cukup serius menurut dia. Ya, belalah aku terhadap lawanku. Bisa jadi janda ini diambil haknya oleh lawannya dia, oleh musuhnya dia. Dan ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Wah, ternyata ditolak juga ya. Ini kalau hakim menolak, dukun bertindak. Oh tidak ya. Nah, di sini hakim itu menolak permintaan dari janda ini. Oke. Tetapi kemudian janda ini berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini," hakim ya, hakim. "Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui, janda di sini bukan janda muda cantik belia ya. Di sini jandanya sudah pasti janda yang miskin. Ya, jangan kau pikir di sini janda muda. Kalau ketemu sama hakim itu pasti langsung dibela. Tapi di sini janda yang tidak mampu, janda yang sebatang kara, janda yang benar-benar tidak mampu. Ya, janda yang miskin. Kata Tuhan, ini kata Yesus,
Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Lalim itu apa? Lalim itu yang tidak percaya. Lalim itu adalah orang yang orang fasik, ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru berdoa kepada Allah Bapa? Dan adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-8, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Kita harus pelajari di sini, yaitu adalah pertama, Yesus sudah menegaskan di awal, jangan jemu-jemu berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus tahu kita sedang berkomunikasi. Kita sedang menyampaikan sesuatu. Kita sedang berbicara kepada siapa? Kepada yang empunya sorga itu, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Ketika kita berdoa, kita harus tahu kepada siapa kita berbicara. Ketika kita berdoa, kita harus tahu siapa yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara. Ini penting supaya kita tidak menganggap remeh sebuah doa. Kalau kita menganggap remeh sebuah doa, bagaimana mungkin Tuhan mau cepat membalasnya? Sedangkan kita saja, ya, di hadapan Tuhan attitude kita jelek. Di hadapan Tuhan kita ini tidak sopan. Di hadapan raja di atas segala raja. Adakah begitu? Engkau yang tahu menghadapi presiden. Ketika engkau menghadap presiden, gimana? Apakah kucel-kucel? Iyakah? Pakai baju compang-camping? Ndak mandi, lalu datang kepada presiden. Sebelum kau datang ke presiden, udah dihatang sama pas pampres. Ini teroris ini katanya. Ya, enak aja datang ke presiden pakai begitu. Kalau mau datang sama presiden bagaimana? Mandi dulu, bila perlu ya mandi kembang biar wangi. Mandi parfum, ya. Ambil dulu bunga itu biar wangi, ya. Badannya digosok, bila perlu mukanya digosok pakai kain, ya, atau ndak pakai sikat kain, digosok biar kerak-keraknya itu hilang. Iya kan? Ya, sampo dulu dia pakai krim bat biar nggak ketombe. Ya, nggak salaman sama presiden, selamat siang Pak, langsung berguguran itu kayak salju. Kan nggak mungkin begitu, ya. Semua harus dilihat. Iya kan? Iya. Bajunya, kebersihannya. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Diundang ke istana negara. Wah, ya. Ke gedung. Diajak makan sama Bapak Presiden. Wah, luar biasa. Ya. Senang gak tuh? Wah, senang banget. Apalagi masuk berita. Pasti kita mandi, ya. Tiap hari mandi terus. Waduh, minggu depan udah mau ketemu presiden nih. Ya, perawatan dulu kan, pedicure, manicure, lihat kukunya ada hitam tidak, lihat dulu ya kan. Semua dilihat. Ya, kalau bila perlu yang wanita nanti pakai bulu mata 4 lapis biar anti badai. Iya, semuanya diperhatikan. Tapi kenapa ketika kita datang sama Tuhan, ya kan, semau hati. Ketika kita berdoa, kita perlu tahu sikap hati kita ini. Ya, jangan pikir ketika kita berdoa langsung dijawab sama Tuhan. Nanti dulu. Tuhan mau lihat kita. Tuhan berkata,
Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa dulu kita penting. Apa-apa doa. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat. Apa-apa itu doa. Mau apa-apa doa dulu. Jangan tergopo-gopo, jangan tergesa-gesa. Doa dulu. Termasuk mau menabur. Doa dulu. Supaya ketika terjadi apa-apa, ketika engkau menabur, engkau tidak menyalahkan Tuhan. Engkau tidak menyalahkan orang lain. Ya, mau melakukan apapun, doa. Bawa dalam doa dulu. Jangan tergesa-gesa. Nah, di sini perumpamaannya adalah tentang janda yang tidak punya apa-apa. Kalau janda itu janda yang kaya, dia akan datang kepada hakim, dia akan lemparkan 2 kantong koin emas. Dia lemparkan. Pak, tolong saya, bela perkara saya. Hakim itu tidak perlu nunggu berhari-hari. Saat itu juga langsung dia bela itu janda. Karena apa? Hakim ini ya di sini tidak takut akan Allah. Artinya dia mungkin tidak punya keyakinan akan Allah. Ya, dia tidak takut akan Allah. Dia pemberontak di dalam imannya dia. Bagaimana mungkin kalau nerima uang 2 kantong emas itu tidak diterimanya? Pasti diterimanya, Bapak Ibu Saudara. Wong yang beragama aja masih korupsi. Wong yang pelayanan aja masih banyak korupsi kok. Apalagi yang gak percaya sama Tuhan. Betul enggak? Kan gitu logikanya. Ya. Tetapi di sini janda itu terus datang. Dia tidak peduli, dia nggak punya apa-apa. Dia datang kepada hakim yang lalim ini. Dia datang, dia gedor itu pintu. Dia gedor itu gerbang. Dia berseru kepada hakim itu. Pak, tolong saya Pak. Bela saya Pak. Pak, oh Pak, tolong saya Pak. Disitulah janda itu latihan vokal, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia latihan vokal, dia teriak. Bapak, bela saya. Gitu kira-kira. Dia terus berseru-seru. Nanti pagi dia sebelum morning prayer dia datang dulu ke hakim itu. Ya, dia gedor. Siang sebelum makan siang dia gedor lagi. Malam sebelum dia tidur dia gedor dulu. Kenapa dia gedor? Ya, karena rumah hakim itu di samping rumah dia. Ya mana tahu ya kan? Saya juga nggak tahu, itu versi saya aja. Satu RT mereka. Cuma beda rumah. Ya, dia gedor dulu. Tok 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 tok. Ya, kira-kira hakim itu gimana? Keganggu nggak? Apakah hakim itu bilang, oh puji Tuhan ada yang gedor rumah saya. Terima kasih ya Tuhan. Nggak begitu ya. Dia pasti terganggu. Ini janda ini menyusahkan sekali ini ya. Aduh. Dia pasti kesal. Dia pasti geram rasanya. Lalu dia berpikir dalam hatinya. Ini sudah 2 minggu ini. Ya, mungkin ini juga sudah 1 bulan ini. Dia gedor-gedor rumah saya ini. Dia terus minta. Dan dia tidak jemu-jemu. Saya hafal jamnya. 3 kali sehari. Dia gedor rumah saya. Dia gedor gerbang saya. Saya lapor Bapak RT. Juga tidak mempan. Bapak RT juga angkat tangan. Sampai mau angkat kaki dari rumahnya gara-gara janda ini. Ya, udah gak tahan. Tetapi janda ini tekun menggedor. Ya, menggedor dan menggedor terus. Ya, penderitaan itu membuat dia tekun, Bapak Ibu Saudara.
penderitaan yang dia alami, aniaya yang dia alami dari musuhnya dia. Itu yang membuat dia terus menggedor Bapak Hakim ini. Karena dia tahu hanya Bapak Hakim ini yang bisa membela perkara dia. Bapak RT tidak bisa membela perkara dia. Nabi pada waktu itu pun mungkin tidak bisa membela perkara dia. Ahli Taurat, orang Farisi, apalagi itu. Malah ditanya sama orang Farisi. Janda ini tanya sama orang Farisi dan ahli Taurat. Pak, tolong saya pak. Bela perkara saya. Orang Farisi bilang, pinjam dulu 100. Kacau sudah. Ya. Tetapi kepada hakim itu, dia tahu hakim itu tidak akan berkata dan bertindak sembarangan. Ya. Dan dia gedor terus. Akhirnya apa yang terjadi? Hari pertama gagal, minggu depan gagal, ya 2 minggu depan gagal, sudah hari ke-29 masih gagal. Tetapi karena dia punya tujuan, dia tahu ketika dia meminta, pasti dia akan dikabulkan. Itu aja udah simple. Orang yang tidak tahu malu saja bisa berusaha. Kenapa orang percaya berhenti berdoa? Halo? Oleh sebab itu, sesusah apapun engkau, sesulit apapun keadaanmu, jangan pernah berhenti berdoa. Katakan amin. Pak, suami saya belum berubah, Pak. Pak, istri saya, Pak, masih begini, Pak. Pak, tolong, Pak. Orang tua saya, Pak, kedukun terus, Pak. Pak, tolong, Pak. Anak saya ini, Pak, bertingkah terus, Pak. Buat masalah terus, Pak. Aduh, Bapak. Berdoa, Bu. Berdoa, Pak. Berdoa, bro. Berdoa. Engkau masih punya lutut untuk berdoa. Firman Allah berkata, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ya, minta, maka engkau akan menerima. Itu firman Tuhan. Dan apa yang engkau tabur, itu yang kau tuai. Kalau engkau menabur ketekunan, engkau akan menuai hasil yang luar biasa. Ketekunan itu perlu. Terkadang Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita. Karena yang pertama, Tuhan sedang membentuk ketekunanmu. Tuhan sedang membentuk imanmu. Yang tidak ada rupa menjadi rupa. Ada rupanya. Ya. Emas. Memang emas. Imanmu sudah teruji, emas, tetapi belum ada bentuk yang signifikan. Dan harus dilebur lagi, supaya lembut dan dibentuk, dicetak, dan menjadi perhiasan yang mahal. Karena ada bentuknya. Ya, emas biji murni, nggak ada bentuknya, udah kayak batu. Dijual di toko emas. Ya, di sini harganya mahal karena murni. Ya, yang lainnya ada bentuk kalung, bentuk tombak. Ada nggak emas bentuk tombak? Nggak ada ya. Oh iya, nggak ada ya. Ya, bentuk apa lagi, anting-anting. Ya kan? Mungkin bentuk bulu mata. Ada nggak bentuk bulu mata? Oh, nggak ada. Ya, bentuk apa? Ya, kira-kira begitu. Ada gelang, kalung, cincin, kan gitu. Saya yakin dan percaya sesuai budget orang akan memilih, ibu-ibu apalagi akan memilih yang ada bentuk. Betul enggak? Ya, ngapain dia beli biji emas? Lalu dia mau pakai di mana? Ya, dia mau telan. Itu kan aneh. Emas itu kan untuk dinampakin, Bapak Ibu Saudara. Kan begitu. Oleh sebab itu, sesudah imanmu murni, masih dibentuk oleh Tuhan. Makanya ketika engkau berdoa, jangan bosan-bosan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau sedang dimurnikan, perapiannya lebih panas lagi, menyakitkan memang.
Api itu bisa berbicara juga permurnian. Tetapi juga apa yang kau alami Bapak Ibu Saudara. Lewat itu engkau dimurnikan. Engkau ditinggalkan, engkau dihianati, engkau dijelek-jelekkan padahal engkau sudah baik. Ya, engkau sudah baik, teramat baik dan begitu baik. Tapi masih saja dihianati. Apalagi teruslah engkau berdoa kepada Tuhan. Bahkan teruslah berbuat baik. Jangan pernah bosan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Orang Kristen kalau mau dewasa harus mau ikut pembentukan Tuhan. Apapun bentuknya. Apapun situasinya. Sampai Tuhan mencetak kita menjadi sebuah perkakas. Bahkan perkakas itu berguna. Entah itu cawan. Ya zaman dulu kan begitu, ada cawan. Ya kan? Cawan emas. Ya. Kalau sekarang kan udah nggak dipakai lagi cawan emas itu, ya. Iya. Karena kalau Anda minum di warteg pakai cawan emas, itu akan memicu perang. Ya. Anda akan berebut. Bapak Ibu Saudara. Perkakas itu seperti emas, mangkuk, apalagi. Bahkan bukan hanya untuk perhiasan, tapi bisa berguna. Iya kan? Apalagi coba. Perhiasan deh zaman sekarang. Ya, bentuknya kalung, ya. Wah, emasnya segini nih. Lalu dibentuk kalung, ya kan? Nanti kalungnya bentuk rantai, kayak rantai pastori itu ya. Kan orang-orang kulit hitam suka pakai kalung rantai emas, betul enggak? Iya kan? Ada itu rantai emas itu ya. Iya, sampai anjing pun dipakai kan. Ya gitu ya, ini ya itu anjing-anjing besar itu. Ya, itu untuk perhiasan itu. Ya, itu emas itu mahal itu. Ya, mungkin harganya bisa ratusan juta juga itu. Ditimbang 2 kilo emasnya. Ya, sampai dia pakai kalung nunduk Bapak Ibu Saudara. Tapi kan itu perhiasan. Orang akan lihat, wih, keren. Wih. Kalau kita lihat rapper-rapper ya kan, yang oleh orang kulit hitam pakai rantai kalung emas begini. Ya. Tambah lagi giginya emas semua di situ. Ya memang begitu. Nggak tahu lah ya apa tujuannya. Ya, tetapi kan itu menurut mereka itu level mereka berguna dan mereka beli. Nah, oleh sebab itu, ketika engkau menderita, teruslah berdoa, katakan amin. Sampai Tuhan menjadikan itu perkakas. Sampai Tuhan menjadikan itu sebuah bentuk. Dan engkau timbul. Ya, engkau akan menjadi berkat. Engkau akan lebih berguna lagi dari sebelumnya, katakan amin. Berdoa terus. Jangan mundur. Ya, jangan menyerah. Janda ini yang tidak tahu malu, dia terus berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada hakim. Oleh sebab itu kita ini anak-anak Bapa di sorga. Saya mau lihat siapa di sini anak-anak Bapa di sorga. Boleh lambaikan tangan. Kita semua anak-anak Bapa di sorga. Kenapa kita ini yang pertama memiliki sikap yang kurang baik ketika kita berdoa? Mengapa sikap hati kita kurang baik? Ayo hormati hadirat Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Jangan ngancam Tuhan. Tuhan, kau tahu yang ku mau. Amin. Memang Tuhan dipikir Sprite. Ya, datang sama Tuhan. Dan jangan lagi ngomong, Tuhan, kalau nggak ada berkat lagi. Apa yang dibilang Pastor Alpa itu tentang terobosan di tahun ini. Ya, terobosan di bulan ini. Kalau nggak ada terobosan-terobosan itu, nggak akan ada Tuhan-Tuhan lagi. Begitukah? Begitukah kita? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, datang sama Tuhan. Datang pakai kekuatan itu. Datang pakai imanmu, percayamu kepada Tuhan. Doa, minta. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, siapa bilang
selalu doa istri yang dijawab. Enggak juga. Semua dijawab Bapak Ibu Saudara. Walaupun ya di kasus-kasus memang kami melihat kebanyakan istri memang yang jadi korban. Ya, ini di lapangan. Saya orang lapangan. Tetapi bukan berarti doa seorang suami tidak dijawab. Apalagi engkau seorang suami yang takut akan Tuhan. Engkau seorang suami yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Takkan mungkin Tuhan tidak menjawab doamu. Amin. Semua sama kita di mata Tuhan. Ya. Ya, amin. Oleh sebab itu datang hari ini sama Tuhan. Engkau seorang anak. Ya. Bahkan sekalipun mungkin engkau belum memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia mendengar jeritan hatimu. Dia mendengar keluh kesahmu. Dia mendengar jeritan di hatimu. Dia tahu. Dan Tuhan akan menuntun engkau kepada terang. Amin. Ya. Apalagi engkau yang sudah lahir baru. Yang sudah dibaptis selam. Ayo datang sama Tuhan. Ya. Jangan sia-siakan hidup kita. Bertekun dalam doa meski di dalam penderitaan. Ingat, janda ini yang tidak tahu malu. Bahkan mungkin janda ini tidak kenal Tuhan. Tetapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, karena dia sudah dibentuk ketekunan itu. Ya. Oleh sebab itu kita pun belajar di sini. Ayat firman yang terakhir. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tidakkah Allah akan membenarkan? Tidakkah Allah akan menjawab Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang pilihannya, sebagai anak-anaknya yang siang malam berseru, berdoa, tersungkur kepada Tuhan? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu Bapak Ibu Saudara. Dia tahu waktu yang tepat. Hari ini ya, bersujud sama Tuhan. Engkau masih punya kedua lutut untuk bersujud kepada Tuhan. Tuhan, ubahkan anak saya. Ubahkan suami saya. Ubahkan istri saya. Ubahkan ya keluarga saya. Doa. Berdoa. Enggak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jangan berhenti berdoa. Ketika engkau berdoa, saya juga sudah pernah mengajarkan, Tuhan mencatat doamu. Yang sesuai firman Tuhan tentunya. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar dari hakim yang lalim ini, dari janda ini, bahwa mereka ya memang kesal satu dengan yang lain, tapi mereka bertekun. Sampaikan kepada Tuhan apa doamu hari ini. Dan jangan hari ini saja berdoa, terus berdoa. Firman ini adalah taburan untuk jangka panjang. Terus sampai bertahun-tahun. Ya, jangan berhenti berdoa. Saya yakin dan percaya ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa mempercepat itu Bapak Ibu Saudara. Dia tahu waktu yang tepat. Jangan komplain-komplain lagi. Percaya saja, Bapamu tahu apa yang terbaik bagi setiap Anda. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau
Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari ambil sikap hati untuk berdoa. Jaga attitude-mu di hadapan Tuhan. Dia Raja segala raja. Jaga sikap hatimu. Jangan ngantuk-ngantuk. Berdoa itu hormati Tuhan. Ketika saya menaikkan pujian ini, silahkan Bapak Ibu Saudara berdoa. Apa yang menjadi beban-bebanmu selama ini? Apa yang menjadi pergumulanmu selama ini? Sampaikan kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Silakan naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Doa dengan iman. Doa dengan iman. Doa dengan penuh kepercayaan. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Datang kepada Tuhan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari latih imanmu. Miliki iman kepada Tuhan. Oh, Kau beri yang ku pinta. Berdoa, berdoa. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi. Oh, dengan sungguh-sungguh berdoa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia sanggup menjawab doa-doa kita. Haleluya. Bapa, pagi hari ini biar iman kami dibangkitkan. Ketika kami berdoa kepadamu, kami tahu kami memiliki hubungan dengan Bapa kami.
Oleh sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan hubungan ini. Kami mau membawanya di dalam doa-doa kami. Dan ketika kami meminta kepada Tuhan, kami mau memintanya dengan iman. Kami tidak mau memintanya dengan menggerutu dan komplain. Tapi kami mau memintanya di dalam ucapan doa dan penuh dengan syukur. Karena kami percaya Bapa kami memberikan kepada kami yang terbaik dari segala yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama. Oh haleluya, haleluya. Shirabakataka rabayara lalalabasanda. Ini dari Bapak Ketua kita, ya, Bapak Ketua Panitia Natal dan Pentabisan, minta dukungan doa untuk proposal. Yes, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara ya, untuk proposal yang akan diajukan hari ini. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita nggak mampu Bapak Ibu Saudara, tetapi hanya Tuhan yang mampu. Kita mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa, kami bersyukur bahwa gereja kami akan mengadakan acara ya Tuhan, pentabisan gereja dan pejabat gereja. Yang kedua yaitu ulang tahun dan Natal. Kami berdoa saat ini, Tuhan cukupkan segala dana biaya, berkati apa yang gereja kami perlukan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang begitu kaya baik dalam hatinya maupun kaya dalam kemurahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa saat ini, kami minta semua kebutuhan itu tercukupi di dalam nama Yesus. Engkau melihat bagaimana proposal kami diajukan, yaitu sekitar kami perlu dana 20-an juta, yaitu 25 juta. Kami percaya Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong setiap kami. Berkati panitia yang bekerja, berkati Pak Yohanes Subandri yang akan memberikan proposal ini kepada orang-orang, kepada yang lain perusahaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan semuanya, Tuhan berkati semuanya. Bapa, kami minta hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu mengalir buat setiap kami, juga buat Pak Yohanes Subandri, mengalir di dalam nama Yesus. Biar hikmat itu mendatangkan berkat buat gereja kami. Terima kasih Bapa. Apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, yang belum pernah kami doakan, itu yang Tuhan sediakan, yaitu hikmat yang luar biasa mengalir buat setiap kami di dalam nama Yesus. Dan hikmat itu memberkati kami seperti Engkau memberkati Salomo. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan, proposal itu kami berkati dalam nama Yesus. Tuhan urapi ketika proposal itu dibaca dan dilihat, bahkan dikirim, mereka tergerak hati untuk menabur di dalam nama Yesus. Bahkan lebih daripada itu, kami melihat Tuhan yang menggerakkan hati mereka di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan setan ingin menghalang-halangi untuk pendanaan ini, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau melapangkan jalan yang kami tempuh. Terima kasih Bapa, berkati setiap para donatur yang menabur. Tuhan berkati, urapi mereka. Apa yang mereka tabur tidak akan pernah sia-sia, karena mereka menabur di tempat yang tepat di dalam nama Yesus. Bapa, biar kami bisa mengelola itu semua dan bisa memberikan laporan pertanggungan jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sertai biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Katakan sama-sama amin. Ya, kita akan berdoa syafaat sebentar ya. Saya minta di sini yang berdoa syafaat untuk Paulus. Silakan Paulus berdoa ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh karabasiki ya rabaya rabasanda ya rabasanda ukanamase. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul untuk ikut doa pagi ini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan daripadamu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa negara kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Bapa, berkati bangsa kami Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan, melawat bangsa kami di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan
Pak Presiden yang menjabat sekarang, Tuhan berkati Pak Jokowi di dalam nama Yesus, urapi dia Tuhan, berikan hikmat daripadamu ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa buat tahun depan kami akan mengadakan pesta demokrasi, biar Bapa mengurapinya Tuhan di dalam nama Yesus, biar setiap presiden yang Tuhan pilih untuk Tuhan pakai jadi pemimpin di bangsa ini, biar Tuhan mengkehendaki menjadikannya di dalam nama Yesus. Memimpin bangsa kami Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahannya dari pusat sampai ke pelosoknya di dalam nama Yesus. Berkati juga pendidikan di bangsa ini, berkati juga perekonomiannya, biar Tuhan yang menuntun tumbuh kembangnya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Palangkaraya kami Bapa di dalam nama Yesus. Bapa berkati, urapi kota ini Tuhan. Pulihkan kota ini Bapa, dan kami percaya Tuhan, kota ini akan mengalami revival, kemenangan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, biar terjadi KKR di tempat ini, di kota ini Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dipanggil di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, urapi kota ini, berkati dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat umat-umat percaya di seluruh dunia ini, di dalam nama Yesus Bapak, berkati para umat-umat-Mu Tuhan. Kuatkan mereka Bapak, teguhkan iman mereka di dalam nama Yesus, biar pengharapan mereka tidak akan hilang, dan mereka bersaksi bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan gereja-gereja-Mu Bapak, berkati gereja-gereja-Mu, biar gereja-gereja-Mu membimbing para umat-Mu Tuhan untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pada pagi hari ini buat gereja kami Bapak, berkati, urapi gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ya sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang terbelenggu akan dosanya Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Berkati program gereja kami Tuhan. Berkati juga Tuhan, nanti kami akan mengadakan Natal dan juga pentahbisan gereja. Tuhan berkati, urapi dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah gedung pastori jadi dan gedung gereja kami jadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar bisa kami pakai pastori untuk jadikan tempat Natal Bapak berkati, urapi dalam nama Yesus. Berkati para pekerjanya, berkati dalam nama Yesus. Bapak berkati juga bahan-bahan bangunannya, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan para umat-umat-Mu yang setia menabur, berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak berkati juga hamba-Mu Pastor Alfa dan Bu Eni, berkati mereka Tuhan, urapi mereka dengan pengurapan-Mu yang baru. Berkati Tuhan, tutup bungkus setiap keluarganya dengan kuasa darah-Mu. Aku berdoa, berkati dari setiap pelayanan mereka Bapak, biar menjangkau banyak jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pakai gereja kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa lagi Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan gereja kami menjadi alat untuk memanggil jiwa-jiwa di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga hari ini berdoa ya Tuhan, kami mau menjalani aktivitas kami masing-masing. Bapak berkati, urapi, berkati yang sekolah, berkati yang kuliah, berkati yang bekerja Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara hari ini, Engkau yang menyertai kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, beracaralah, kami mengucap syukur. Dan juga kami hari nanti kami akan doa base camp, Bapak berkati, urapi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman hari ini kita akan doa base camp onsite dan online. Mari Bapak Ibu Saudara ya, kita datang yang ada di Palangkaraya, kita datang. Kalau sekiranya Bapak Ibu Saudara memerlukan jemputan, segera hubungi kami biar kami jemput ya. Jangan udah mau
setengah 7 baru bilang tolong jemput saya. Susah nanti ya, segera mungkin ya, biar nanti ada mungkin anak-anak muda atau kami bisa jemput pakai mobil ya. Ya, sejauh Palangkaraya kan nggak jauh Bapak Saudara ya, hanya sepelempar batu aja jauhnya, jadi nggak jauh ya. Oke, nah seperti Mbak Eva, kalau memerlukan kita jemput, kita akan jemput ya. Kalau ada helikopter, kita pakai helikopter nanti ya. Oke. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetaplah bertumbuh dan ayo kita berbuah penuh bagi Tuhan ya. Dan nanti oh iya, eh apa namanya? Untuk yang doa basecamp minggu lalu belum diupload ya. Sorry ya Bapak Saudara ya, lupa ya. Aduh ya, nanti saya upload ya. Oke, Tuhan berkati, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Eni, terima kasih. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. Jemput pakai helikopter, nggak ada helipadnya, Pastor. Terbang semua atap-atap rumah. Shalom. Semuanya, adik-adik. Selamat Tuhan beraktivitas. Yesus memberkati kita semua. Sekolah, selamat. Haleluya. Selamat beraktivitas. Semangat proposalnya Kak Yohanes. Ya, semoga sukses dan lancar kita. Shalom jiwa. Aman. Jiwa Hari ini ini namanya meluncur bagus Pas ya. Bandri ya. Jiwa Rhapsody. Ya, Pak. Siapa? Meluncur hari ini ya. Belum. Oh, Mau proposal tak kirim lewat aja, WhatsApp ya. oh ya. Kirim PDF-nya aja ya, Kak. Lihatnya aja. Tapi ada yang minta fisiknya di Palangkaraya kemarin. Nah, tolong Pak, fisiknya Pak diantar. Boleh, saya bilang besok saya antar. Ya. Semangat Ketua. Oh, ada perwakilan di Palangkaraya apalah kantornya? Ada Pak di Palangkaraya. Mm-mm. Antar ke kantornya. Ya. Di depan Hotel Wansa katanya kantornya. Mm-mm. Mantap Pak. Ya. Mantap Kak, yes. Nanti sama temannya ya. Yes, terus. Yes. Maju Dio, terus Kak tawe-tawe, Yohanes Dio. ya. Yakin dan yes. Harus semangat. Halo Bu Ramani, Bermani semangat, Mbak Miri. Pak Daud. Ya, Oh, Bu Ramani itu Bang Miri lah, luar biasa. Bu Ramani. Jeneri. Bermani kalau ada yang perlu proposal, Bermani. Saya kirim Bermani. Kalau ada yang perlu proposal di sana. Masuk proposal Bu Ramani. Kalau perlu di sana. Kami kirim. Ano Kak, kirimi PDF Kak. Ya, bisa kalau perlu di sana. Kirim aja PDF-nya, bisa juga sambil apa? Oh ya. Boleh siap. Ya, mana tahu di tempat Bu Ramani ya kita bisa kasih apa namanya proposal di sana, mana tahu ya kan? Di sana ada. Ya, sekalian juga Bu Ramani membuat proposal juga. menyumbang Iya, jadi sama-sama. Aduh. Oke, ya. Ah, ini pencetus ekonomi kita nih, Bu Suri ekonomi. Gimana Bu pandangan Ibu tentang proposal ini? Pakar ekonomi. Ya. Oke, ya. Ya nanti Pak Yohanes tinggal apa kasih itu ya ke mereka ya. Wah, mantap Pak. Biasa. Pasti berhasil Pak. Amin. Ya, yang pertama pasti berhasil dikirim Pak. Yang kedua Berhasil menerima. Ya, kita berhasil menerima hasilnya. Haleluya. Haleluya. Yang Menuai penting hasil. kirim dulu. Kalau nggak dikirim nggak bisa dibaca. Oke. Nanti mungkin Pak Yohanes bisa koordinasi langsung dengan Pak Mahanaim Daud untuk surat undangannya ya.
Iya, iya. Biar kita Sama kasih yang akhir November lah, kita kasih akhir November supaya ya, seperti Pak siapa Pak Sumerman ya kan, saya sudah bilang Pak tanggal 20 kita Natal di Palangka datang ya Pak. Nah, gitu. Itu kan secara lisan, tapi kan secara tertulis ya kita kasih juga begitu biar beliau bisa mengatur waktu gitu ya. Mana tahu di bulan Desember pelayanannya penuh gitu kan. Berharap mereka bisa datang juga di satu lagi. mungkin beberapa JKI lain ya, mungkin tidak langsung tetapi PDF saja kali biar saya kirimkan di grup hamba-hamba Tuhan JKI. Ada siapa tuh? Kita bisa undang ya. Ya, Yang ini, syukur-syukur mereka ini ya. Karena kita ini apa attentionnya itu begini. Ketika kita berikan undangan ya kan, ya mereka bisa datang lah gembalanya sama istri, mungkin sama keluarga gitu. Tapi kalau mereka bawa jemaatnya gimana? Makanya kita harus sudah siap-siap kan dikonsumsikan, ya kan? Nah ini bukan Ibu Kartini Celubin ini. Ya, makanya kita konsumsinya ya memang dananya segitu gitu loh. Nah, supaya semuanya siap lah gitu ya. Oke, makanya nanti Pak Yohanes kalau boleh kasih saran, ketika kita Natal mungkin mau potong babi, ya kan? Sediakan 1 ekor babi di situ yang belum dipotong, Pak, supaya iya, iya, iya. Babi guling nggak, Iya. Pastor? Iya, nanti ngambil goreng. Iya, aduh, kalau kurang kita langsung potong, Pak. iya, iya. Potong bagi mentahnya, Pastor. Ya. Atau grand prize-nya babi, Pak. Anak babi ya, Pastor. Iya kan? Lebih bijaksana ya dipelihara. daripada ngasih handphone, mending kasih babi Ya. biar dia pelihara biar besar. Ya, betul. Bagus. Ya, itu dia. Untuk beres ya. Untuk beres. Itu pasti Satu buka jemaah satu anak babi. itu pasti buka sejarah Pak Robi. Hanya gereja kita yang grand prize-nya anak babi. Tahun depan panen. Iya, tahun depan panen. Boleh, boleh. Ada. Boleh juga sih, Ayah. Boleh Ya. juga. Lebih berguna. Dari lokasi tempat kandangnya. Iya. Aduh, ya. Luar biasa sekali semangat gereja kita ini. Ada aja idenya, Pastor. Oke ya. Tuhan berkati semuanya. Iya, saya matikan dulu ini ya supaya kita enak ngobrol.